Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibangunkan oleh Gusti Allah dari gelap tidur kita malam Rabu, malam yang ke-25 dalam keadaan sehat setelah Qiyamul Lail kita dengan amalan-amalan ibadah, sholat isya berjamaah, tarawih, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Panjang semuanya berniat untuk siam Ramadan dengan bersantap sahur di akhir waktu, memilih menu makanan dengan gizi yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna 6 paripurna, membersihkan mulut dan gigi semuanya dengan pasta dan sikat, mensucikan diri dari hadas dengan berwudu, melangkahkan kaki ke masjid, memenuhi undangan panggilan kumandang azan, mensyukuri karunia, membersihkan, menyejukkan diri kita dengan mandi, mensyukuri kesehatan, kebugaran yang nikmatnya tidak tak terdustakan. Panjang semuanya mempersembahkannya kepada Gusti Allah dengan melaksanakan yang paling cintai, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid. Usai sholat, panjang semuanya mohon ampun kepada Gusti Allah atas segala dosa, khilaf dan salah kita. Juga memintakan ampun dosa, khilaf, salah bunda ayah kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Bergusti Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia dan kepada kita kembali. Karena itu tepat kita mensyukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Amalan-amalan tersebut merupakan ajaran dan keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tepat kita membaca bersolat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Setelah itu telah kita berdoa pada hari Rabu yang juga hari yang ke-25, semalam malam ke-25, malam ganjil. Mudah-mudahan panjang semuanya laksanakan maksimal dan optimal untuk berburu Lailatul Qadar. Ibadah yang barusan kita laksanakan merupakan rangkaian ibadah yang semakin ikhlas dan istiqomah, yang berkahnya juga menimpa kepada kita dan segenap anggota keluarga kita, badan lahir batin, tuhan dan batinnya yang semakin sehat wal afiat dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. One day one juz insyaallah kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Dan untuk pembacaan hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari Muslim, kita lanjutkan pada kitab Mutiara Hadis yang disusun oleh Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baki. Pada pagi hari ini kita akan membacakan tentang, masih dalam bab puasa, tentang kelebihan Lailatul Qadar dan anjuran supaya mencarinya pada waktunya. Hadis nomor 723. Umar radhiyallahu berkata, ada beberapa sahabat Nabi SAW telah diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpi di malam 27. Maka Nabi SAW bersabda, aku perhatikan impianmu bertepatan dengan dalam malam 27. Maka siapa berusaha untuk mendapatkannya, hendaknya berusaha mencarinya pada malam 27 Ramadan. Kalau tahun 1443 Hijriah ini, malam 27-nya insya Allah Jumat malam Sabtu. Hari ini malam ke-25. Abu Sa'id radhiyallahu berkata, kami ikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam pertengahan 11 sampai 20 Ramadan. Lalu keluar pada pagi hari 20 Ramadan dan berkhutbah. Aku semalam diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian dilupakan.
Karena itu kalian cari pada malam-malam yang ganjil 21, 23, 25 malam hari ini ya, 27 dan 29. Pada malam-malam yang terakhir dan aku diperlihatkan seakan-akan aku sujud di atas air dan tanah, maka siapa yang iktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya pulang. Maka kami pulang dan tiada melihat sedikit awan pun di langit. Tiba-tiba datang awan dan turun hujan sehingga mengalir dari atas masjid yang terbuat dari daun kurma. Kemudian terdengar iqamah, lalu sholat. Maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas air dan tanah, sehingga aku melihat bekas tanah yang menempel di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada malam-malam pertengahan 11 sampai 20 Ramadan. Maka apabila telah sore hari ke-20 Ramadan, beliau pulang ke rumah. Demikian pula para sahabat yang mengikutinya. Kemudian pada saat yang biasanya pulang, tiba-tiba berkhutbah dan bersabda, aku biasa iktikaf pada malam-malam ini. Kemudian terasa padaku untuk iktikaf pada malam-malam akhir 21 sampai 30 Ramadan. Maka siapa yang telah iktikaf bersamaku tetaplah dalam iktikafnya, sebab aku telah diperlihatkan malam Lailatul Qadar kemudian dilupakannya. Karena itu kalian cari pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Aku ditunjukkan seakan-akan aku sujud di atas tanah berair. Tiba-tiba malam itu berawan dan hujan sehingga bocor di masjid, terutama musholla Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam 21. Kemudian aku melihat dengan mata kepalaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari sholat subuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlumuran tanah berair atau lumpur. Aisyah radhiyallahu anha berkata, biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada malam-malam 10 terakhir 21 sampai 30 Ramadan dan bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam terakhir 21 sampai 30 Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu pembacaan hadis pada pagi hari ini, mudah-mudahan menambah semangat kita pada 10 hari terakhir itu untuk berburu malam Lailatul Qadar ini. Saya mohon tadi menyampaikan terima kasih atas perhatian bagi semuanya, terutama mohon maaf atas segala dosa, khilaf dan salah. Mari kita tingkatkan dan mantapkan husnudzon panjang semuanya pada tinggal 5 hari terakhir Ramadan 1443 Hijriah ini dengan berdoa. Ibadah yang barusan kita laksanakan salat subuh berjamaah ini merupakan rangkaian dari ibadah yang semakin ikhlas dan istiqomah yang pengetahuan kita pelajari dan kita ajarkan, dikaruniai ilmu pengetahuan yang semakin bermanfaat, rezeki hal yang kita cari kita buru dikaruniai, rezeki hal yang semakin melimpah ruah kadah turah keluarga yang kita bangun dikaruniai keluarga yang semakin sehat, sejahtera, bahagia dan mulia, sakinah, mawaddah, rahmah, berkah. Keturunan dari keluarga yang kita bangun ini dikaruniai keturunan putra wayah, anak cucu yang semakin soleh, solehah, ahli ilmu pengetahuan, ahli keterampilan profesional, ahli kebaikan, ahli takwa, ahli maghfirah, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli sholat, ahli silaturahim. Badan lahir batin, dohrin wa batinan yang semakin sehat, wal afiyah, bermanfaat, merampungkan urusan-urusan dengan mudah, diampunkan segala dosa, khilaf dan salah, diterima sebagai amal ibadah yang sawaya-wayah kapudut oleh Gusti Allah. Panjenengan kita semuanya tergolong sebagai hambanya yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci ya Allah, dengan memujimu kami mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak kami ibadahi kecuali hanya kepada Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.